Shalom, Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu marilah kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan biarlah Tuhan juga menganugerahkan firman kebenaran-Mu menuntun kami, agar kami boleh menjalani hari-hari kami di dalam melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Wahyu. Wahyu 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Saudara-saudara, tema pemberitaan firman hari ini adalah mentaati firman Tuhan, memberi jaminan akan perlindungan Tuhan dari pencobaan. Dari tema ini yang juga berdasar dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, menegaskan kepada kita bahwa mentaati firman Tuhan menunjukkan atau membuktikan kesatuan persekutuan jemaat atau orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Dalam hal itu, bila pun di dalam Roma 1 ayat 17b mengatakan, orang yang benar akan hidup oleh iman, namun lewat ketaatan kita jugalah bukti iman yang hidup itu kepada Tuhan nyata. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Di sana dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karena kata perbuatan di sini berarti melakukan atau mentaati firman Tuhan. Selanjutnya dari bacaan kita tadi juga disebutkan perlindungan Tuhan terhadap kita di tengah segala pencobaan dan pergumulan hidup tidak terlepas dari hidup kita yang menuruti firman Tuhan. Bahkan suatu panggilan untuk menurutinya dengan tekun dan setia berpegang melakukannya. Di sana dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan. Saudara-saudara, karena itu perlu juga kita cermati bahwa yang Tuhan lakukan di tengah ketaatan kita kepadanya adalah melindungi kita. Artinya, orang-orang yang taat kepada Tuhan tidak selalu terbebas dari berbagai pencobaan dan pergumulan. Namun Tuhan tidak meninggalkan kita menghadapinya sendiri, melainkan penyertaan dan perlindungan akan tetap tercurah kepada kita, termasuk penghiburan dan kekuatan di dalam menghadapinya. Dan itu berarti lewat perlindungan dan penyertaan Tuhan, bukan saja kita bisa kuat, selamat menghadapinya, tetapi hal itu pun dapat dijadikan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Seperti yang disebut dalam Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja artinya Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan di tengah-tengah situasi hidup kita. Dan lewat campur tangannya lah keselamatan itu kita alami. Demikian pun mendatangkan kebaikan artinya jikalaupun yang buruk yang kita alami sekarang,
tetapi kebaikanlah akhirnya atau hasilnya yang kita terima. Contoh dari hal ini dapat kita lihat ketika Yusuf dijual saudara-saudaranya ke Mesir. Namun dalam Kejadian 50 ayat 20, di sana diberitakan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan semua yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan semua yang mendatangkan kebaikan itu dijadikan Tuhan seperti yang disebutkan firman Tuhan tadi, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia." Kata mengasihi di sini erat hubungannya dengan bagaimana kita bersikap dalam perilaku kepada Tuhan, yaitu kepada ketaatan kepada firman-Nya. Sebab kasih tidak hanya perkataan, tetapi harus nyata dalam perbuatan. Jadi demikianlah saudara-saudaraku, betapa pentingnya kita terus taat dan tekun dan berpegang kepada firman Tuhan dalam hidup kita ini. Dan mungkin kita pun bertanya, bagaimana kita dapat hidup dan bertumbuh dalam ketaatan? Akan hal ini, kata taat atau mentaati dalam bahasa Ibrani disebut syama, dan bahasa Yunani hupakowo. Kedua kata ini secara harfiah berarti mendengarkan. Jadi ketika kita berhadapan dengan firman, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendengarkan. Dan kata hupakuo juga berarti mendengar di bawah. Artinya, mendengar dengan sikap kerendahan hati dan sungguh-sungguh untuk menerima kebenarannya. Sebab itu berhadapan dengan kebenaran dan kuasanya. Dan lewat sikap mendengar yang demikian, kita akan bertumbuh kepada perenungan dan kemudian mengaminkan serta menghidupinya. Jadi ketaatan tidak mungkin kita lakukan bila kita tidak mau mendengarkan dengan hati yang tertunduk dan memandang kagum atas kebenaran dan kuasanya yang dinyatakan kepada kita. Dari hal inilah kemudian kita dituntun untuk melakukannya. Karena itu, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, sebab perlindungan Tuhan akan senantiasa menyertainya di sepanjang kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memanggil kami untuk selalu menuruti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Sebab itulah bukti kesatuan persekutuan kami dengan Tuhan. Dan janji Tuhan, jikalau kami hidup seturut dengan firman-Mu, maka perlindungan-Mu akan tercurah senantiasa bagi kami, bahkan terlebih di tengah pencobaan dan berbagai pergumulan. Sehingga di tengah berbagai pergumulan dan pencobaan, bersama Tuhan, kami adalah orang-orang pemenang dan mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa.
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. GKPS